Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Assalatu wassalamu ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa huda lil muttaqin wa huwa dustur lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Rais Ketua Dewan Pemakmuran Masjid Baitur Rahman. Benar ya? Akhir-akhir Pak Ustaz Alwi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah barokahkan hidupnya, Allah jadikan zuriyahnya zuriyah yang sholihin dan sholihah. Alhamdulillah, hadir di tengah kita sahabat saya Gus Ferry. Beliau ciri khasnya rambutnya gondrong. Mudah-mudahan beliau dan keluarga dipanjangkan umurnya dan berkahkan hidupnya. Di tengah kita ada Ustaz Edi Junaidi As-Sukabumi. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, amin. Berkah hidupnya, amin. Duitnya banyak, amin. Pulang dari sini kebeli Fortuner, amin. Ya Ustaznya aja punyanya Supra, kalau orang Fortuner kagak apa-apa. Alhamdulillah, hadir di tengah kita Bapak Joko, kemudian Ketua RT kita tadi alhamdulillah Bapak Abu, kemudian sahabat saya Ustaz Jazili, dengan sahabat beliau saya hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang saya sebutkan maupun yang tidak saya sebutkan Allah panjangkan umur barokahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, muslimin wa muslimat, para pemuda, para pemudi, para sepuh yang hadir di tempat yang mulia, para tuan guru, para ustaz, para ustazah, para insan cendekia, para sarjana, para cerdik pandai, para muallimin, para santriwan, santriwati yang hadir di tempat yang mulia, semuanya yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur barokah kita, amin. Allah panjangkan umur taat kita, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau ada yang janda cepat nikah lagi, amin. Ada janda? Oh. Ya alhamdulillah ya Allah. Kan itu mah doa yang baik juga, Bu. Doa yang baik. Pujian dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya Muhammad Dedi Suparman jauh-jauh datang dari negara bagian Sepu. Bisa datang ke tempat yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat saya silaturahim, ingin nengok saudara-saudara saya yang ada di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa babi silaturahim yang pertama Allah panjangkan umur kita, amin. Ingin panjang, Bu? Ingin panjang? Umurnya maksudnya. Bilang mana ngajinya?
panjang, umur panjang, subhanallah. Insya Allah mudah-mudahan mengantarkan kebahagiaan dunia sampai alam akhirat. Duitnya yang berkah. Ini saya yakin orang-orang sini kemarin alhamdulillah ya ngasih dana, ngasih donasi. Ada yang buat air, ada yang buat kue roti, ada yang buat kue cucur, ada yang buat kue pisau, ada yang buat roti, ada yang buat kuras, ada yang buat lontong, ada yang buat salad, buat jeruk semangka, bukan datang baru jeruk dan sama salad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang disedekahkan, yang diinfakkan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seumpama biji. Dari biji itu tumbuh 7 tangkai, masing-masing tiap tangkai Allah tumbuhkan 100 biji. Subhanallah. Ibu kagak rugi, bapak kagak rugi sedekah buat masjid demi Allah. Ibu kagak rugi, bapak kagak rugi nyumbang buat masjid. Kenapa? Karena itu jadi pahala untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang ada orang mainnya berutuh. Ya, dimintain kagak ngasih, sekalinya ngasih kayak marah-marah. Giliran datang ke masjid ikut pengajian makan paling banyak. Agak beda. Jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terkirim senantiasa ke haribaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan salawat bil qulub. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli jangan terima yang ada aki-aki, yang iqomah aki-aki, yang imam aki-aki. Ya, tapi di sini alhamdulillah imamnya masih muda, ganteng lagi. Satu suku sama saya, suku Sunda. Ya. Cuman mohon maaf, suku apapun di Indonesia yang paling enak suku sapi. Ya. Karena suku sapi itu bisa dibikin sop, ya kan? Bisa dibikin tunjang. Kalau suku Sunda kan bisa dibikin tunjang. Ketahuilah, suku dalam bahasa Sunda namanya aki. Jamaah saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kalau anak muda ramaikan masjid itu cakep. Ibu punya anak, bapak punya anak, dorong anaknya ke masjid. Ramaikan di masjid, anak-anak kita ribut berisik di masjid, biarin, jangan suka dimarahin. Kenapa? Ajarkan mereka, tarbiyah mereka supaya mau dekat dengan masjid, supaya nanti terbiasa ketika dewasa, ketika tua mereka terbiasa ke masjid. Alhamdulillah. Ingat Bu, ada yang disebut dengan teori habit. Itu adalah satu teori yang mana mengatakan kepada kita kalau seseorang sudah terbiasa melakukan sesuatu minimal 20 kali, maka dia akan terbiasa. Kalau anak ibu biasa ke masjid, biasa sholat di masjid, bapak biasa sholat di masjid, kalau kagak ke masjid itu kayaknya punya salah. Betul. Subhanallah. Ajarkan anak kita
untuk sholat di masjid. Dan mohon maaf sama pengurus, ribut dikit maka gak apa-apa, namanya juga anak. Gimana caranya? Simpen. Di sini orang tua, di sini anak, di sini orang tua, di sini anak. Jadi jangan anak disama apa? Jangan anak dikumpulkan sama anak. Anak-anak dikumpulkan sama anak, jangan dia jelas. Ribut dia, berisik dia. Tapi kalau anak-anak dikumpulkan dengan orang tua, insya Allah kagak berisik. Ustaz masih berisik juga, sabarin. Insya Allah lama-kelamaan juga kagak berisik. Daripada itu anak berisik di jalanan, daripada itu anak berisik di tempat permainan yang tidak baik, daripada itu anak berisik di terminal misalkan, atau di jalanan dan lain sebagainya. Mohon maaf, lebih baik berisik di masjid. Hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang tua merasa dirinya paling hebat. Anak lagi berisik begini. Musuh kagak. Kalau kagak musuh, sana pulang. Ada nggak di sini kayak gitu? Justru kita perlu regenerasi. Kita perlu asuh. Muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu dengan sholat. Kenapa? Karena ketika mereka terbiasa sholat selagi kecil, setelah dewasa mereka akan terbiasa sholat. Kenapa? Kita ini bangun masjid buat siapa, Pak? Kita bangun masjid buat siapa? Kita mah sudah tua. Saya udah 35. Ini kayaknya saya nyebut 35 pada sewa anak. Kelas. Surat. Ya katakanlah kita yang umurnya 50 tahun ke atas. Kan kita masa di dunia ini kayaknya bentar lagi kita pulang kalau pakai. Kita sebentar lagi pada mau pulang. Siapa yang akan menggantikan? Generasi kita semua. Jangan sampai masjid kita bangun lantas ketika kita sudah tiada, generasi kita sudah tidak mau masuk ke dalam masjid. Itulah hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari masjid ke masjid? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meramaikan yang namanya masjid. Terus ibu-ibu gimana kan? Ibu-ibu afdalnya sholatnya di rumah. Ya, di rumah. Tapi kalau bapak kebetulan lagi hujan besar, bapak nggak bisa ke masjid, boleh berjamaah sama bapak. Cuman mohon maaf, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Jangan mentang-mentang itu qori'ah, ya, qori'ah nasional, nasi goreng dan nasi yang lain sebagainya. Ya, suaminya, bang, abang kan ngajinya belum hafal. Aku ini qori'ah, bang. Dulu aku di pondok suaraku paling enak. Aku juara satu pondok. Mohon maaf, abang yang makmum, saya yang imam. Kagak. Kenapa? Imam itu harus laki. Ini saya yakin ini di rumahnya ini imam semua. Di rumahnya imam semua. Ya, dan ibu harus menjadi makmum yang baik. Jangan ketika sewot sama bapak, makmumnya ogah-ogahan. Ya, bapak datang ke Ibrahim, Allahu Akbar, ibu di belakang rumah. Wah kakak, Allah Akbar itu pelananya. Terus uang belanjanya dikit. Subhanallah. Ya, giliran waladhdallin, ibu jawab amin. Gua kagak mau jawab amin. Habis kesini suami gua, jangan jawab amin. Subhanallah. Jadi hadirin saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah sholat. Ya, sholat adalah sesuatu yang mana diajarkan di dalam Islam, sesuatu yang kelak akan dihisab pertama kali di yaumil akhir adalah sholat. Makanya sholatnya yang baik, sholatnya yang benar. Banyak anak-anak sekarang, subhanallah, mohon maaf karena kagak ngaji, sholatnya acak-acakan. Sholatnya acak-acakan. Dari mulai wudunya sudah acak-acakan. Wudunya tidak sampai siku, sementara wudu sampai siku adalah rukun wudu. Ya, ada anak perempuan karena dia habis pakai tinju, dia wudunya cuma begini doang. Ini air. Ininya kagak. Sah kagak wudunya? Sementara muka tuh harus begini namanya. Subhanallah. Hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada anak muda sekali wudu 3 kali. Wudu 3 kali. Besok-besok ditanya. Om, lu
wudhu sampai 3 kali. Iya kan? Kalau batal 1 masih ada sisa 2. Jawabannya kagak ada. Mau fikih yang mana aja kagak ada. Mau fikih Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Taruhan Imam Jaziri maka ada. Enggak ada sudah. Enggak ada. Ya, jadi bahasanya batal 1 masih ada sisa kagak. 70 kali pun kita berwudu batal 1 hilang semuanya. Betul atau betul? Ini hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajarin anak-anak kita sholat ya. Ya. Bagaimana dikisahkan ketika ada seorang anak, ada seorang yang mengaku dirinya muslim tapi ternyata bacaan sholatnya masih belepotan. Ya, ketika dia berdiri habis ruku subhanallahil azim wa bihamdi kemudian lantas iktidal sami Allahu liman hamidah yang benar Rabbana lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa ma sita min syai'in karena kagak pernah ngaji, kagak pernah diajikan, kagak pernah mau belajar apa yang terjadi. Sami Allahu liman hamidah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tasawuf kadang-kadang ada yang At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Aqamus shalah aqamus shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kagak benar saudara. Ajarkan anak-anak kita sholat. Yakinlah saudara kalau kita sholatnya baik, suami kita sholatnya baik, istri kita sholatnya baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Insya Allah kalau bapak punya istri bapak sholatnya baik, sholatnya benar, maka bapak bakal punya istri yang solehah, istri yang pandai bersyukur, berapapun dikasih sama suami. Ibu dikasih sebulan 10 juta, ibu bilang apa bu? Istri yang bersyukur, sebulan 10 juta alhamdulillah. Ibu sebulan dikasih 5 juta, ibu bilang apa? Alhamdulillah. Ahli sholat semua, istri yang solehah, berapapun dikasih alhamdulillah terus. Ibu sebulan 1 juta itu nama-nama. Astagfirullah. Tega banget suami gua. Dia subhanallah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat sebegitu penting. Ya, kenapa? Karena tadi saya katakan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Suami ibu sholatnya baik, suami ibu sholatnya benar. Insya Allah, ibu punya suami yang jujur, kagak pernah bang, bagi duit dong bang. Aduh, ribut apa lagi? Kagak ada di kantor. Di kantor memang kagak ada, di ATM banyak. Ini jamaah yang berhati Allah Subhanahu wa taala ini sholat. Ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sholatul khamsa, aku sholat yang 5 waktu, wa sumtu Ramadan, aku berpuasa di bulan Ramadan, wa halatul halal wa haramtul haram, aku hanya mengkonsumsi yang halal, menjauhi yang haram, walam ajid ala dzalika syai'a, dan tidak aku tambahkan amalanku hanya itu 3 saja wahai baginda Rasul. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Apa jawaban baginda Rasul? Na'am, benar. Dengan 3 amalan tadi engkau akan masuk surga. Yang pertama, sholat 5. Saya mau nanya sama ibu, sholat yang paling males sholat apa bu? Hah? Isya. Ya, karena memang lagi enak-enaknya nonton sinetron. Ya, sekarang sinetron macam-macam bu. Ada sinetron namanya Tajwid Cinta. Itu yang main Tajwid Cinta ternyata Mat Badal, Madarin disubur, bacain pun fasih, izhar, ikhlas, namanya Tajwid Cinta. Masya Allah. Ya, ibu-ibu sekarang kalau udah nonton sinetron dipanggil mas suaminya aja udah kagak nengok. Pasti udah berame nih. Masya Allah. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita malas untuk sholat. Bahkan hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW ketika mendapatkan perintah sholat berapa kali bu?
Sekarang 50 kali itu menjadi syariahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, baru mau makan, luar baru apa? Belum makan, kagak ada sholat. Ya, yang kasihan kan pengantin baru. Yang kasihan pengantin baru mau pakai buka baju, luar apa? Pakai lagi, aku main begitu. Jadi saudara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetapi karena Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatku itu lemah. Jangan banyak-banyak 50 waktu, minta diskon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih diskon sama Gusti Allah 95%, akhirnya jadi 5 waktu. Dan ternyata yang 5 waktu juga banyak orang yang meninggal. Banyak orang yang meninggal, saudara. Tapi sih saya yakin, kata Ustaz Helmi di sini kalau subuh penuh. Kalau subuh sama target. Sudah. Ya. Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Rasulullah memang mewajibkan kepada umatnya sholat 5 waktu. Tetapi ternyata Rasulullah sholatnya itu dalam satu keterangan bisa jadi 50 kali, 50 waktu. Apa? Karena beliau menunjukkan sunnah-sunnahnya yang kemudian itu wajib buat Rasulullah dan sunnah buat kita. Apa diantaranya qiyamul lail, sholat sunnah tahajud. Ya, misalnya ibu-ibu di sini semuanya ahli tahajud semuanya, amin. Alhamdulillah. Ini tahajud itu saya sampaikan. Satu keluarga akan Allah berikan rahmat, akan Allah berikan hidayah, akan Allah berikan kasih sayang. Yang mana di rumah itu ketika si istri bangun duluan, kemudian dia berwudu, maka lantas dia bangunkan suaminya. Tuh. Jadi kalau ibu bangun duluan, bangunkan suami ibu untuk sholat. Ada yang begitu di sini? Banyak. Alhamdulillah. Bangun ibu. Ya, bangun ya. Sholat tahajud dulu. Sholat. Atau bisa kita katakan saya di telinganya. Beb, bangun sayang. Bangun sayang. Ayo kita sholat tahajud. Masya Allah. Itu rumah tangga akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika suami kita tidak mau bangun, maka dalam hadisnya ambil air. Jangan banyak-banyak ambilnya. Ini masih koma ini ngomongnya. Ambil kain air, percikan ke mukanya. Cuma ngomong dulu awalnya, sebelum tidur ngobrol dulu. Ya, ini mah dengan ustaznya setengah-setengah. Baru ambilkan air, udah pulang. Giliran malam beneran 1 ember. Kan repot saudara. Hadirin rahimakumullah. Tapi ternyata ada bahasa yang membuat suami kita cepat bangun. Ya, jadi kalau ibu bangunin suami ibu susah bangunnya, gampang bu. Saya kasih tahu cara. Ya, bangun ya. Kalau ayah bangun, ayah boleh nikah lagi, pasti bangun. Tapi kagak ada kayaknya ya, Pak. Ada kan begitu, Pak? Ya Allah. Kalau bapak bangun duluan, lantas bapak ambil air wudu, maka disunahkan kata Rasulullah, bapak bangunkan istri bapak. Ma, bangun saya. Wudu, kita sholat tahajud. Subhanallah. Maka rumah tangga kita akan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Bukan mahmuda. Dan sebagian daripada malam maka bangunlah engkau untuk qiyamul lail, salat sunnah tahajud sebagai ibadah sunnah tambahan untuk asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Dengan kita tahajud, dengan kita qiyamul lail, berharap mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Yang tadinya tidak punya pekerjaan dengan tahajud, mudah-mudahan dapat pekerjaan. Yang tadinya suaminya jarang pulang, mudah-mudahan dengan tahajud suaminya rajin pulang. Yang tadinya suami kalau sebulan ngasih 10 juta, mudah-mudahan dengan tahajud ngasih 20 juta sebulan. Yang tadinya bapak punya istri servisannya pulang, mudah-mudahan dengan tahajud servisnya luar biasa. Kok aminnya pelan banget? Emang servis apaan? Ya, artinya menjadi istri yang taat kepada
Suami. Kan kadang-kadang istri kita mah taatnya tanggal 1 sama tanggal 10 doang. Pesanannya udah hilang taatnya. Iya, benar Pak. Coba kalau awal-awal bulan duitnya masih banyak, gaji kita kasih ke kita, pulang ngaji aja Pak, ngomongnya cadel-cadel. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayah. Suaminya gantengin juga di dalam. Waalaikumsalam sayang. Maksudnya tuh, lagi duitnya banyak. Ya, lagi seneng-seneng ya begini. Giliran tanggal tua, toro-toro salam tuh. Masuk aja. Tuh. Masya Allah. Ya, giliran lagi banyak duit tuh bini kita dikasih uang belanja, Masya Allah. Malam aja nawarinnya beda. Sayang, mau diacoy? Hah? Apa mau diapet? Mau di kasur apa mau di karpet katanya? Ini kita tuh lagunya kayak begitu. Iya, kalau lagi duitnya banyak, lagi seneng hatinya. Giliran kagak punya duitnya habis, dicolek aja apaan sih ya? Dicolek aja apaan sih ya? Begitu. Gua lagi dapet. Kau dapat apaan? Masya Allah. Ya, ini kembali lagi. Sholat apa? Sholat. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa yarjuna tijaratan lan tabur. Dia akan berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah kasih pahalanya tidak saja di akhirat tetapi di dunia. Bahasanya adalah tijarah, jual beli dengan Allah, dan kabur yang tidak akan pernah merugi. Di antaranya adalah mendirikan sholat. Jangan pernah kita mau meninggalkan sholat, saudara-saudara. Ya, sesibuk apapun. Ya, Masya Allah, kadang-kadang kita pura-pura sibuk. Ini mohon maaf. Sholat itu jangan suka dinanti-nanti. Ya, kalau lagi azan, Ustaz Junaidi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu di rumah, baru azan. Belum jam 1, ya. Belum iqamah. Ustaz Junaidi iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkomen sudah bermanfaat, berbahagia. Kata ibu di rumah, baru iqamah. Belum jam 1. Ring jam 1, baru jam 1. Orang asal sekarang jam 3 lebih, nanti aja deh. Nanti bayar semua. Ada yang begitu di sini? Nah, insya Allah ibu-ibu di sini mau soleh semua. Namanya solehah gitu. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu sahabat bertanya lagi, ya Rasul, saya puasa di bulan Ramadan. Ya alhamdulillah. Tinggal hitungan hari kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, ampaikan umur kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tadarus, bisa qiyamul lail, bisa salat sunnah tarawih, bisa zakat fitri, bisa zakat fitrah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya untuk menghadapi Ramadan sebab harganya sudah banyak, amin. Sardennya sudah banyak, indominya sudah banyak, berasnya sudah banyak, gulanya sudah perlu. Masya Allah. Saya kasih tahu, orang biasanya bulan Ramadan itu suka boros. Ini hanya ya, justru bulan Ramadan harusnya tapi justru kita di bulan Ramadan malah sempat buka aja. Itu menu buka banyak tuh. Ibu-ibu udah ada kolak. Ya, kolak juga macam-macam. Kolak kambing, kolak tawas, kolak singkong, kolak labu, air minum macam-macam. Es kelapa, dawet ireng, dawet hijau, es campur, ada gorengan, bakwan, kolak, goreng jagung, lontong, sambal kacang, itu ada semua. Kalau itu sambal kacang kayaknya. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, itu cuma nafsu mata. Benar-benar. Saya mau tanya, dimakan semua kagak itu? Saya tanya, dimakan semua kagak? Ya saya ini. Nah,
bulan Ramadan itu bulan pendekatan diri kita kepada Allah. Jangan diboros-borosi. Betul nggak, Bu? Padahal bulan Ramadan biasanya mahal. Apa-apa pun mahal, ya, Bu. Telur 35.000 sekilo. Ya, ubi yang tadinya 6.000 jadi 10.000 sekilo. Tape daripada mahal tape 12.000 sekilo. Anak dagang, Bu. Subhanallah. Ya, jadi hadirin dari Allah, tetapi kita kadang-kadang beli aja tuh beli. Kenapa? Karena memang lapar mata kita. Justru kita harus menahan nafsu kita. Ya, hadirin dari Allah. Bahkan kata ahli sufi, orang yang tasawuf yang memang benar-benar berpuasa, ya, ketika hatinya menginginkan banyak saja makanan ini, makanan itu udah membatalkan daripada pahala puasa. Kita makan belum buka aja belum, maghrib aja belum, habis sahur udah ngomong dulu sama suami kita, udah ngomong dulu sama anak kita. Kadang-kadang pagi-pagi kita ngobrol sama tetangga. Nah kita makan apa ya? Udah punya apa di rumah? Oh pulang kali. Berapa? 1/2 kilo sih. Mungkin nanti mau nyanyi lagi makan apa? Mau bisa kuning kayaknya. Kalau tanya, itu kayaknya rasanya enak. Kita. Padahal maghrib aja belum. Baru jam 10 siang udah ngomongin makanan, enggak, Bu? Orang mana itu? Subhanallah. Sungguh Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wahalul halal wa haramul haram. Hanya mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Ada perjanjian, maka akan mengantar kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ada rahimahullah. Inti daripada Isra Mi'raj kita adalah mari kita jadikan Isra Mi'raj sebagai momentum spiritual untuk memperbaiki sholat untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Jadi insya Allah orang yang suka sholat dia akan bahagia dunia dan akhirat. Sholat itu doa, sholat itu doa, dan semua amalan tercover dalam yang namanya sholat. Bu, ibu suka ngaji Quran? Suka ngaji Quran? Dalam sholat ada ngaji Quran. Apa kita sering baca surat Al-Fatihah? Al-Fatihah bagian daripada Quran. Kemudian kalau kita sholat, ya ada lagi yang namanya bacaan surat. Subhanallah, itu bagian daripada Al-Quran. Itu pahala membaca Al-Quran ada dalam sholat. Bahkan orang yang lagi sholat tidak sama dengan orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika orang sholat maka dia dilarang makan dan dilarang minum. Maka ada yang namanya takbiratul ihram. Apa itu takbir? Takbir itu Allahu Akbar. Ya, apa itu ihram? Ihram itu pengharaman. Artinya apa? Setelah takbiratul ihram yang halal menjadi halal. Makanan halal, minuman halal. Tetapi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, semuanya menjadi halal. Tidak boleh. Kenapa? Karena membatalkan sholat. Paham itu? Ya. Sholat itu doa, saudara. Apa diantaranya? Coba kita lihat. Robik fili warhamni wajurni warfani warjurni wahdini wa'afini warfani. Doa bukan yang dulu. Doa Robik fili, ya Allah ampuni dosa kita mah banyak. Itu. Siapa di sini kagak punya dosa? Mungkin yang kerudung merah kagak punya dosa? Atau kerudung hitam? Atau peci putih? Apa lagi nyender? Semua kita punya dosa. Kita punya dosa, Bu. Dosa apa, Bu? Ustaz, semua ada dosa, Ustaz. Dosa apa, Bu? Dosa bohongin suami, Ustaz. Subhanallah. Doa kita tuh Robik fili ampuni dosaku ya Allah warhamni, berilah aku rahmat. Robik fili warhamni warfani, angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikan aku rezeki ya Allah. Wahdini, berikan aku hidayah ya Allah. Wa'afini, berikan aku afiyah ya Allah. Berikan aku kesehatan. Wa'afani, maafkan aku ya Allah. Itu semuanya doa itu. Cuma terkadang kita kagak mudeng, kagak tahu artinya. Makanya kalau kita sholat dengan khusyuk, di antara harus paham artinya. Apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Doa kita, Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, subhanallahi wa asyil. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu, dan begitu aku diperintah wa ana minal muslimin, dan saya adalah bagian daripada orang muslim. Ingat Bu, jangan wa ana minal musyrikin, supaya kebalik. Allah akan kabir rahmatan katsira wa ana minal musyrikin wa ana minal muslimin sama. Ya, kalau wa ana berarti minal muslimin, saya ini orang Islam. Kalau wa ana minal musyrikin, saya bukan orang muslim.
hati-hati dengan sholat kita. Ya, saya yakin ibu-ibu di sini semuanya ahli sholat. Alhamdulillah. Sholat itu doa. Apa itu doa? Permintaan. Dari mana? Minal adna ila a'la. Dari yang bawah ke atas. Dari siapa? Dari abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta melalui yang namanya sholat. Insya Allah ibu-ibu kalau sholatnya baik, bapak-bapak kalau sholatnya baik, insya Allah semua kita terhindar daripada hal-hal yang tidak baik, semuanya akan terhindar daripada hal-hal maksiat. Kenapa? Karena kita bagian orang-orang yang mendirikan daripada sholat. Alhamdulillah. Sehingga dengan sholat itulah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya lihat bapak-bapak sini semuanya takwa. Takut sama yang tua. Takwa semua. Iktisal alhamdulillah wajibun nawahi. Laksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Maka di antaranya adalah mau mendirikan sholat. Alhamdulillah. Ini sholat subuh. Itu sholat subuh masya Allah parahnya luar biasa. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh, ya 2 rakaat sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah. Ya, sholat subuhnya, barang siapa yang mendirikan sholat subuh, maka dia berada fi jimatillah, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas dalam adzan sholat subuh ada yang namanya bacaan tasbih. As-salatu khairum minan. Sholat itu lebih baik daripada. Berarti ketika kita mendengarkan azan, kita kesampingkan selimut kita kesampingkan bantal kita matikan kalau yang punya AC, matikan yang punya kipas angin, lantas ambil air wudhu, kemudian bapak-bapak datang ke masjid, ibu-ibunya sholat di rumah. Alhamdulillah. Hanya ini dapat saya sampaikan. Kalau ngaji kelamaan kurang baik kan? Kalau ngaji kelamaan kurang elok, nanti ibu kagak ikhlas. Si Ustaz tadi lama banget ceramahnya. Udah mau hujan, udah bikin pulang, masih lah ya ceramah. Kan daripada jadi dosa mendingan udah ngajinya. Ya Bu ya? Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah saya bisa selesai masjid yang mulia ini. Terima kasih Ustaz atas undangannya. Ya, saya Muhammad Dedi Suparman. Saya alhamdulillah bisa hadir di tempat yang mulia ini. Rumah saya di Bekasi, Timur Regensi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, sehingga kita bisa silaturahmi kembali ke tempat yang mulia ini. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini semuanya ahli ngaji, betul nggak? Semalam ngaji ruahan, sekarang ngaji lagi. Kan ada musik-musik. Alhamdulillah. Itu pahala semua, pahala semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma waffiqna bima tuhibbu wa tardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.